Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mulai membahas tentang larutan penyangga secara spesifik ya. Kita mulai dari larutan penyangga asam. Oke, larutan penyangga asam ini adalah campuran antara asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, kalau kemarin di hidrolisis adalah kita lihat apakah asam lemah itu bereaksi lagi dengan air gitu ya, terbentuk hidrolisis atau terjadi hidrolisis parsial atau hidrolisis total. Nah, sekarang asam lemah ini kita gunakan untuk menyangga pH. Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana sih kok bisa sih si asam lemah nih yang menjaga si pH gitu. Ya. Nah, ini larutan penyangga asam. Campuran dari asam lemah dan basa konjugasinya. Di sini asam lemahnya adalah Ha dan basa konjugasinya adalah amin. Contohnya seperti ini, misal asam lemahnya adalah CH3COOH. Nah, berarti ini asam lemahnya nih, ini Ha. Aminnya apa? Aminnya adalah CH3COO-. Nah, ini amin atau basa konjugasi. Nah, basa konjugasi adalah suatu asam yang sudah melepas satu H plusnya. Itu adalah basa konjugasinya. Ini untuk asam monovalen atau H-nya cuma satu. Kalau asam divalen gimana? Misal H2CO3. Ini ketika melepas satu H plus, dia akan menjadi HCO3-. Nah, ini Ha, ini amin. Oke, seperti itu ya. Itulah konsep dari asam lemah dan basa konjugasinya. Jadi asam lemahnya, ini asam lemahnya dalam bentuk asam, ya. Nah, lalu basa konjugasinya, pasangannya adalah basa konjugasinya, atau bisa juga kita sebut dengan garamnya. Kenapa? Karena amin ini bisa bereaksi dengan kation lain ya, membentuk garam. Misalnya nih, bisa juga CH3COOH ya bereaksi dengan CH3COONA atau campuran dari asam lemah dan garamnya. Ini asam lemahnya, ini garamnya. Nah, seperti itu bisa. Ya, ini untuk larutan penyangga asam. Kuncinya adalah di dalam ini ya. Kuncinya adalah asam lemah dan basa konjugasi. Oke, kita lihat contoh ya di sini. Pas persis contohnya adalah CH3COOH dan CH3COO- ya, di mana CH3COOH adalah asam lemahnya dan CH3COO- adalah sebagai basa konjugasi dari CH3COOH. Nah, ini basa konjugasinya bisa dalam bentuk hanya ion, bisa juga dalam bentuk garamnya. Ya. Seperti tadi contoh yang sudah saya kasih bisa juga dalam bentuk CH3COOK misalnya. Ya, kalium asetat. Nah, ini bisa atau CH3COONA ya, natrium asetat. Itu bisa juga sama aja. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat ya bagaimana cara membuat larutan penyangga asam. Ini ada dua cara. Yang pertama adalah caranya dengan mencampurkan langsung asam lemah dengan basa konjugasinya atau larutan garamnya. Kayak tadi kalau contoh yang di depan ya ada asam asetat dengan nih saya kasih contoh di atas ya, misalnya CH3COOH dicampur dengan CH3COONA. Nah, ini bisa nih kayak gini. Ini campuran langsung. Itu bisa terbentuk larutan penyangga asam. Atau ada satu cara lagi. Ya, kita campurkan antara asam lemah yang berlebih dengan basa kuat. Lihat di sini, ini adalah kata kunci berlebih. Ya, asam lemahnya harus berlebih dibandingkan dengan basa kuat. Kenapa? Kalau asam lemah dan basa kuatnya jumlahnya sama, nanti akan terbentuk reaksinya adalah hidrolisis. Ya, misalnya di sini nih CH3COOH ditambah dengan NaOH. Ya. Ketika CH3COOH dengan NaOH sama molnya, misalnya di sini 1 mol, di sini 1 mol, maka yang terbentuk adalah CH3COONA tambah H2O. Nah, ini 1 mol juga. Nah, kalau misalnya CH3COOH-nya berlebih, asamnya berlebih, nah ini akan terjadi adalah larutan penyangga asam. Jadi biasanya kalau larutan penyangga, asam lemahnya itu lebih banyak daripada basa kuat. Ini berlebihnya gimana?
kalian lihat molnya lebih besar daripada mol basa kuat ya. Mol asam lemah ya, nih mol asam lemahnya lebih besar daripada mol basa kuat. Nah, ini larutan penyangga asam. Nanti kalau kalian lihat soal ada campuran asam lemah dengan basa kuat, apakah itu kita hitung dengan misalnya ditanya pH ya, itu apakah kita hitung dengan hidrolisis atau larutan penyangga ya, pakai rumus hidrolisis atau rumus buffer, itu nanti kita lihat. Kalau berlebih berarti buffer, kalau dia nggak berlebih berarti hidrolisis. Oke, ini saya hapus ya karena nanti mengganggu slide-nya. Oke, ini asam lemah berlebihnya bereaksi dengan basa kuat. Ini akan terbentuk garam ya, tadi sama nih garam yang merupakan garam dari ion amin atau dari basa konjugasinya. Tuh. Nah, si La ini garamnya, ini kan garam ya. Ini akan bisa nih terjadi ini basa konjugasi, dia bisa terionisasi lagi menjadi L+ ditambah amin yang merupakan yang dimana aminnya ini adalah basa konjugasi dari asam Ha. Tuh. Jadi ini komponennya di sini sama di sini ini mirip komponennya ya. Ini kan asam lemah dan basa konjugasinya. Ini komponennya yang penting di dalam suatu larutan penyangga, baik asam maupun basa. Nanti kita lihat bedanya ketika di basa. Nah, sekarang nih ya, ini kita sudah mulai masuk di prinsip. Gimana sih cara kerjanya buffer gitu ya. Jadi dalam sistem itu akan terdapat kesetimbangan. Jadi kunci dari bagaimana suatu larutan bisa menyangga pH adalah ada kesetimbangan. Makanya kita cari adalah yang lemah, yang berlebih. Kenapa? Karena yang lemah itu bisa terjadi kesetimbangan. Kalau kuat dia udah terionisasi aja. Tapi kalau yang lemah itu bisa balik. Ada kesetimbangan di dalam itu. Ya, seperti ini. Ini yang asam, ya asam lemah, ini garamnya. Ini asam lemah, ini garam. Ya, ini kita lihat nih. Ini kan basa konjugasinya. Ya, aminnya adalah basa konjugasinya. Nah, kalau kita gunakan rumus kesetimbangan, ya, nanti kalian buka lagi di materi kesetimbangan kimia, ya. Ini Ka ada tetapan kesetimbangan asam lemah. Ya, kita lihat reaksi yang atas. Ya, nilai Ka-nya kesetimbangannya adalah konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Ya, kita lihat yang ini nih. Ini yang atas. Reaksinya. Nah, dari rumus ini kita bisa dapat ternyata konsentrasi H+ ya, itu adalah Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi basa konjugasi. Di sini. Kenapa H+-nya kita keluarin? Ini untuk mencari nilai pH. Karena pasti yang ditanya apa? pH-nya berapa? Semua soal asam basa pasti nanya pH-nya berapa. Mana nih yang bisa menyangga asam, mana yang menyangga basa. Nah, itu. Kita nanti kalau ditanya nilai pH, kita keluarkan supaya dapat rumus pH. Kenapa? Karena rumus pH adalah min log konsentrasi H+. Nah, supaya dapat rumus konsentrasi H+ di sini berarti Ka dikali konsentrasi Ha per konsentrasi amin atau basa konjugasinya. Nah, di sini Ha merupakan asam lemah sehingga ion amin yang dihasilkan sangat sedikit dan dapat diabaikan. Maka nih konsentrasi aminnya ya, kita akan ambil dari yang berasal dari garamnya aja. Ya, jadi nilai amin di sini kita ambil dari garam, bukan dari asam ya, bukan dari asam lemahnya ini, bukan, tapi dari konsentrasi garam. Nanti akan saya berikan contoh soal ya. Ini kita masuk ke prinsip kerja dulu. Nih, larutan penyangga asam mengandung Ha dan amin, dan dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan. Ya, kesetimbangan Ha menjadi H+ dan amin. Ini yang menjadi prinsip bagaimana larutan penyangga asam bekerja. Ya. Jadi ketika ada penambahan asam nih, ada H+ masuk ya, penambahan asam kuat, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Ke arah mana berarti? Kiri ya di sini ya.
Nih, kirinya ada HA. Nah, berarti kesetimbangan akan gesernya ke kiri. Jadi yang banyak adalah HA-nya nih, nanti makin banyak. Itu kalau HA-nya makin banyak, berarti HA menang nih, dia lebih besar. Berarti nilai kesetimbangannya tergantung oleh konsentrasi HA di sini kan. Nanti yang bisa kita gunakan untuk perhitungan. Nah, itu menjamin lah kalau tetap asam kok di sini. Itu maksudnya sebenarnya. Ya, ketika kesetimbangan bergeser ke kiri, terbentuknya HA, ini terbentuk asam lemahnya, berarti masih asam di dalam sistem, itu masih tetap asam dengan konsentrasi yang tidak berbeda jauh gitu. Kayak tadi misal pH awalnya 5, pH selanjutnya ketika penambahan asam nih, perubahan pH-nya paling hanya sekitar 0,01 atau 0,02 turunnya. Tuh. Lalu ketika ada penambahan basa, ya, si basanya ini, OH- ini akan bereaksi dengan asam lemah, ya, membentuk A- ditambah H2O, ya. Nah, berarti kesetimbangan geser ke kanan. Kalau di kanan ada siapa? Di sini ada A-. Nah, seperti itu. Makanya tetap pH-nya nanti akan dihitung, itu pH-nya nggak akan berubah jauh gitu, karena di situ-situ aja mutarnya reaksinya. Makanya itu adalah prinsip kerja dari larutan penyangga, intinya itu ya. Baru setelah itu kita hitung bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga asam. Nah, ini rumusnya masuk dari rumus yang tadi ya, turunan rumus yang sudah kita bahas. Ada konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi basa konjugasi. Nah, tapi karena ini merupakan campuran ya dalam satu wadah, maka volumenya sama, sehingga kita hitungnya lebih ke molnya. Ya, mol asam per mol basa konjugasi ya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Ngitung molnya gimana? Molnya kan N sama dengan M dikalikan V. Mol sama dengan konsentrasi dikalikan volume. Oke, sekarang yang bagian yang tricky-nya adalah volume. Kalau diketahui volumenya misal 100 mili, konsentrasinya 0,1 molar. Berapakah ini? 10. 10 apa? Apakah 10 mol? Bukan. Tapi 10 milimol ditambahkan mili. Kalau di sininya mili. Kecuali kalian ubah ini menjadi liter ya. 100 ml kan berarti 0,1 liter dikali 0,1 molar. Ini baru 0,01 mol. Seperti itu. Jangan lupa ketika mol asam dan mol basa ini kita pakainya mol. Ya, perhitungan sama dengan mol sama dengan konsentrasi dikalikan volume. Berarti misalnya ada 100 ml CH3COOH 2 molar. Nah, berarti di sini kita hitung dulu. Berarti molnya CH3COOH sama dengan 2 molar dikali 100 ml sama dengan berapa di sini? 200 milimol, atau bisa juga langsung kita pakai 0,2 mol. Seperti itu. Sama aja. Yang penting jangan sampai salah di satuannya. Kalau ini mililiter berarti milimol, kalau liter pakainya langsung mol. Seperti itu. Nah, nih ya. Kalau untuk pH tetap minlog konsentrasi H+. Pokoknya apapun rumus konsentrasi H+-nya untuk mencari nilai pH adalah minlog konsentrasi H+. Tapi sebanyak sampai sekarang kalian sudah dapat 4 rumus konsentrasi H+. Jadi hati-hati mana yang dipakai. Nanti kita akan latihan soal ya. Oke, sekarang kita mulai kerjakan. Contoh soal, tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 100 ml CH3COOH 0,1 molar dengan 100 ml CH3CONA 0,1 molar, di mana nilai Ka CH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita tulis dulu ya yang diketahui. Ini jelas ya, mudah-mudahan. Oke, jelas. Diketahui adalah nih 100 mili ya. Ka dulu deh, KaCH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5
Terus di sini kalian mau langsung bikin mol CH3COOH boleh, mol CH3COOH ya, ini sama dengan, nanti langsung kita kali aja 100 ml dikali 0,1 molar ya, di sini sama dengan 10, jangan lupa ada M nya, di sini ada mililiter berarti milimol. Nah sekarang kita hitung molnya CH3CONA, mol CH3COONA sama dengan, sama ya perhitungannya, 100 ml dikali 0,1 molar dengan 10 milimol. Oke, sudah, kita cari ya, ditanyakan adalah pH, berapa pH, berarti kita mulai jawab di sini. Ya, jawab, kita masuk langsung, kita masukkan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi atau mol garam, sama aja di sini. Ini jangan pakai per deh, takut disangka bagi. Nah, atau mol garam di sini ya. Kita masukkan Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5 dikalikan mol asamnya 10 milimol per mol basa konjugasinya juga sama 10 milimol. Nah ini kalau ini yang penting nih sama satuannya, karena nanti kita bisa coret ya. Ini 10 per 10 1, berarti konsentrasi H+ nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Tinggal kita hitung pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 5. Udah kelihatan ya? Terus 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini sama dengan 5. Bu, sini ada 1, gak dihitung. 5 min log 1, gak usah. Log 1 adalah 0. Gak usah ditambah, gak usah dikurangin, biarin aja. Jadi ini sama aja kayak 10 pangkat min 5 aja. Di sini hasilnya adalah. Nah, ini adalah tentang larutan penyangga asam. Nah, mulai dari komposisi, cara membuat, lalu prinsip kerjanya, sampai dengan contoh soal. Silahkan nanti kalian ulang dulu videonya, kalau ada yang masih bingung boleh ditanya ke saya, boleh di classroom atau japri saya langsung. Begitu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.